Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Bangkok Revenge yang rilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang seorang pria anak yatim piatu yang telah belajar ilmu bela diri. Setelah dewasa dirinya pun mencari dalang di balik atas pembunuhan keluarganya itu, dan dirinya akan balas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya di kota Bangkok pada tahun 1990. Di saat itu sedang terjadi pembantaian satu keluarga terhadap sepasang suami istri oleh beberapa orang dengan menggunakan senjata api. Setelah itu para pembunuh pun melihat seorang anak kecil yang berlari dan bersembunyi. Anak kecil itu bernama Manit. Lalu pembunuh itu pun memutuskan untuk menembakkan pelurunya ke kepala Manit. Tanpa rasa kasihan, pistol pun sudah berada di kepala Manit dan langsung menembaknya. Keesokan harinya, Manit pun sudah berada di rumah sakit. Para dokter yang berada di sana merasa kebingungan dengan keadaan Manit yang bisa bertahan hidup dengan kepala yang sudah tertembak, yang seharusnya orang biasa tidak akan pernah selamat dalam kondisi tersebut. Dan beruntungnya Manit pun dirawat oleh seorang perawat yang baik hati yang bernama Cantika. Sementara itu terlihat seorang inspektur bernama Sanya yang sedang menangani kasus pembunuhan tadi malam terhadap keluarganya Manit. Beberapa saat kemudian, pada saat dokter dan perawat sedang melakukan tindakan, datanglah seorang pria tidak dikenal yang mengaku bahwa orang tua Manit tidak ingin ia dirawat. Dengan sedikit ancaman menyuruh dokter untuk membuka selang oksigennya dan menurutinya. Namun Cantika yang berada di sana tidak setuju akan hal itu dan berusaha untuk mencegahnya. Dan ternyata secara tiba-tiba keajaiban pun terjadi setelah selang oksigennya dilepas. Sehingga dengan rasa kecewa pria itu pun pergi dan menelpon bosnya. Lalu ia memberikan kartu nama pada seorang perawat yang berada di sana untuk memberikan kabar selanjutnya. Pada malam harinya, Cantika yang mempunyai firasat buruk tentang Manit terhadap keselamatannya mencoba untuk membawanya pergi secara diam-diam. Keesokan paginya sampailah Cantika dan Manit di sebuah tempat terpencil yang jauh dari perkotaan dan menitipkan Manit kepada seorang pria tua yang bernama Azam. Setelah Cantika pergi, Azam pun memulai mengobati Manit dengan pengobatan tradisional. Hari demi hari ia mengobati Manit dan memberikan sedikit terapi hingga pada akhirnya Manit pun tersadar. Walaupun Manit sudah tersadar, tapi Manit mengalami kerusakan minor yang membuatnya mengidap ataraksia. Kondisi tersebut menghilangkan semua bentuk emosi dalam dirinya, yang membuatnya tidak akan merasakan yang namanya sakit, sedih, ataupun merasa kasihan. Kemudian Azam pun mulai melatihan Manit bela diri sejak kecil hingga dewasa, yang membuat Manit berhasil memiliki warisan ilmu bela diri yang diberikannya. Keesokan harinya, Manit pun diajak ke sebuah bar. Di sana Manit mulai mencoba menguji hasil latihan bela dirinya selama ini. Azam mengatakan bahwa petarung yang baik itu harus memiliki mental yang kuat dengan menerima pukulan dari lawan, menghindar dan juga menyerang, dan pertarungan pun terjadi. Setelah membuat para preman itu terkapar, mereka pun pergi dari sana dengan begitu santainya. Setelah itu Manit kemudian menemui Cantika yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit. Dan Manit pun sudah menganggap Cantika sebagai ibunya. Cantika kemudian menceritakan sedikit tentang ayahnya Manit, yang ternyata ayahnya Manit ini merupakan seorang letnan yang sedang menyelidiki kasus korupsi besar di lembaga kepolisian. Namun ia tidak mendapatkan dukungan dari atasannya karena dianggap mengganggu. Hingga akhirnya ayahnya Manit dan semua rekannya pun dibunuh tanpa diketahui siapa pelaku otak dari pembantaian tersebut.
Ternyata Cantika sendiri adalah seorang detektif yang menyelidiki kasus pembantaian itu selama bertahun-tahun. Sebelum nafas terakhirnya, ia pun lalu memberikan sebuah amplop merah yang berisikan data-data para pelaku pembunuhan ayahnya Manit. Di sisi lain, seorang perawat yang tidak sengaja menguping pembicaraan mereka berdua melaporkan pada pria yang telah memberikan kartu namanya kepada perawat tersebut. Atas kabar itu membuat para mafia pun mulai menyelidiki Manit. Keesokan harinya Manit pun menghadiri pemakaman Cantika yang kini telah meninggal. Setelah Manit selesai dengan proses pemakaman Cantika, ternyata ia diperhatikan oleh dua orang pria misterius yang merupakan suruhan bos yang sengaja diperintahkan untuk memata-matai Manit. Dikarenakan Manit ini sadar ada yang mengikutinya, dia pun mencoba untuk membawa mereka ke tempat untuk bersembunyi dan menghajar mereka. Manit yang memiliki bela diri yang hebat membuat dua orang itu terkapar lemas, dan ternyata dua orang itu merupakan anggota polisi. Di malam harinya, terlihat dua orang reporter yang sedang mencoba mewawancarai para gangster, namun mereka berdua malah mendapatkan pukulan dari para gangster tersebut. Manit yang tidak sengaja melewati jalan tersebut membuat dirinya mencoba untuk menolong mereka. Para gangster tersebut pada akhirnya tak berdaya dan hanya menyisakan ketuanya saja untuk diwawancara oleh wanita tersebut. Setelah menolong mereka, seorang wanita yang bernama Clara menawari Manit untuk tinggal bersamanya. Dan tanpa berpikir panjang, Manit pun langsung mengiyakannya. Di keesokan paginya, Clara yang telah mengetahui dan membaca file milik Manit menawarkan dirinya untuk bersedia membantunya dalam menemukan jawaban atas kasus tersebut. Di sisi lain, Inspektur Sanya yang kini sudah pensiun dari kepolisian mencoba menjemput istrinya yang bernama Jessie dan merupakan seorang penyanyi di sebuah konser yang ia selenggarakan. Sementara Manit dan Clara yang keluar untuk membeli makan siang, tiba-tiba dihadang oleh para anggota polisi yang membawa mobil, yang merupakan tindakan penangkapan ilegal kepada mereka berdua. Dan para polisi itu pun berhasil menculik Clara, namun sisanya dihajar oleh Manit. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua dan tersisa hanya seorang diri, Manit pun bertanya kepada salah satu anggota polisi tersebut tentang lokasi keberadaan Clara, yang kemudian Manit pun mengambil rencana anggota polisi itu. Setelah itu Manit pun pergi ke pusat kesehatan. Ketika berada di ruang tunggu, ada dua orang polisi dan Manit pun mencoba untuk mengikutinya. Sesampainya di dalam lift dan pertarungan di antara mereka pun terjadi. Yang pada akhirnya membawa Manit ke sebuah ruangan, dan di sana sudah ada beberapa anggota polisi lainnya yang membuat Manit harus bertarung kembali. So where's the girl? Fuck the girl. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudahnya, Manit pun mendengar ada seseorang yang meminta tolong. Yang ternyata di sana terdapat seorang pria dengan tangan yang terborgol. Pada awalnya, Manit tidak mau menolongnya dikarenakan orang tersebut merupakan anggota polisi. Namun polisi itu menjelaskan bahwa dia berbeda dengan polisi yang telah dihajar oleh Manit. Bahkan dia mengaku menyelidiki kasus yang sama seperti Manit untuk menangkap dalang di balik pengkhianatan para anggota polisi tersebut. Pria ini bernama Anada. Kemudian Anada memberikan sebuah file data milik ayahnya Manit yang dulunya sedang menyelidiki kasus korupsi, dan dia pun memberitahu bahwa Clara dibawa ke sebuah tempat yang bernama Haina, yaitu tempat para gangster wanita. Singkat cerita, Manit pun mulai melakukan perjalanan dengan menanyakan ke beberapa warga di sana, namun tidak ada satupun yang memberitahu tempat tersebut dikarenakan sangatlah berbahaya.
Di tengah perjalanan, ia pun masuk ke dalam sebuah bar. Di sana ia bertemu dengan pria yang bernama Simon. Ia pun meminta bantuan kepada Simon untuk mengantarkan dirinya ke sebuah tempat yang bernama Haina. Namun Simon meminta imbalan, hingga proses tawar-menawar pun terjadi. Di tengah perjalanan, Simon hanya bisa mengantarkan Manit ke markas para gangster wanita tersebut, hanya bisa dengan jarak 500 meter dari sana. Sampailah Manit di tempat itu dengan santainya, dan Manit pun dihadang oleh seorang anak kecil. Lalu anak kecil itu pun menyetrum Manit sampai tidak sadarkan diri. Scene pun berpindah ke rumah Jesse. Jesse yang sedang latihan nyanyi mendapatkan sebuah telepon dari anak buahnya, dan ternyata Jesse ini merupakan ketua dari para gangster wanita tersebut. Di sinilah terungkap bahwa Jesse dan Sunny yang merupakan dalang otak dari pembantaian 20 tahun yang lalu. Kemudian Manit yang akan dieksekusi mati ternyata malah lolos dikarenakan kesalahan dari seorang wanita yang mencoba untuk membunuhnya, dan pertarungan mereka pun terjadi. Tiba-tiba Jesse pun menembak Manit dari belakang, sehingga datanglah Clara dan langsung membawa Manit kabur dari sana. Dan beruntungnya di sini Manit pun selamat, dikarenakan peluru itu mengenai salah satu lencana polisi yang ada di dalam tasnya. Setelah kejadian itu, mereka pun pulang ke rumah Clara. Keesokan paginya, ketika mereka berdua sedang berjalan, Manit diculik oleh sekelompok orang bersenjata dan dibawa ke suatu tempat untuk dibunuh. Di tengah perjalanan mereka menanyakan permintaan terakhirnya kepada Manit. Namun tiba-tiba Manit malah mengajar mereka semua dengan mudahnya. Dengan menyisakan satu orang, Manit pun meminta diantar ke tempat bos mereka. Dengan sedikit paksaan, orang itu pun menurutinya. Sementara itu Clara bersama Dada sedang dalam perjalanan mencari keberadaan Manit. Dengan beberapa pertanyaan dari Clara tentang isi dokumen yang dimiliki oleh Manit tentang pembunuhan orang tuanya dan kasus korupsi di lembaga kepolisian. Di tengah perjalanan, Manit menginterogasi anak buah Jesse, yang ternyata Jesse menjelaskan perdagangan heroin di setiap konsernya. Dan tiba-tiba mobil mereka diserang oleh sekelompok orang bersenjata yang membuat Manit mencoba untuk kabur dari mereka. Simon yang kebetulan lewat melihat Manit dan membantunya. Di saat itu, Manit pun mencoba kabur dengan menaiki sebuah kereta, dan ternyata di sana sudah ada para musuh yang menunggu Manit, hingga pertarungan pun terjadi kembali. Setelah turun dari kereta, Manit pun bertemu kembali dengan para gangster tersebut, dan pertarungan pun terjadi kembali. Di tengah pertarungan tersebut, datanglah para polisi dari kantor kepolisian dan menangkap mereka, terutama Manit dan Simon. Ternyata dulunya Simon merupakan seorang detektif yang sangat tidak menyukai ketidakadilan, karena itulah dirinya membantu Manit. Kemudian Simon mengajak Manit untuk keluar dari sana, namun Manit tidak mau dikarenakan masih ada urusan. Tak lama kemudian Ananda datang menemui Manit dan membawanya ke rumah Manit di waktu kecil. Akan tetapi sampainya di sana, ternyata Ananda berkhianat dan memang sudah direncanakan untuk menjebak Manit, yang ternyata Ananda juga sebelumnya telah menculik Clara yang kini telah disekap olehnya, dan Manit pun dibawa ke sebuah ruangan dengan tangan terborgol. Di ruangan tersebut, di sana terdapat seseorang yang telah menembak Manit di waktu kecil, dan kini dia akan mencoba membunuh Manit kembali. Namun Manit yang memiliki ilmu bela diri mencoba mengalahkan mereka semua dengan tangan terborgolnya. Yang ternyata dengan kondisi tangan terborgol membuat Manit kewalahan dalam menghadapi mereka.
sehingga Manit pun dihajar sampai babak belur dan ingatan Manit pun kembali ke masa lalunya dengan amarahnya. Pada akhirnya Manit pun bangkit kembali dan memberontak untuk menghajar mereka semua. Kemudian ketika Manit sedang mengejar Sanya yang akan melarikan diri, tiba-tiba dari belakang muncullah Anada dan akan menembaknya. Namun beruntungnya para polisi datang untuk menyelamatkannya, hingga pada akhirnya Manit dan Clara pun selamat dan para gangster pun telah tertangkap oleh para polisi tersebut. Good luck. Di akhir film, kita diperlihatkan oleh Simon yang akan bertarung di atas ring. Dengan hanya sekali pukulan, membuat lawannya tumbang dan memenangkan pertarungan dengan mudahnya, dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri dari Ningali Film, si Otong undur diri dan salam Sundaners.